Nanti kita mulai untuk bacaan dulu untuk surat Al-Mulk. Baik, kita mulai dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal 'aliyyul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara tara min futur. Thumma irji'il basara qarratayn yanqalib ilayka al-basaru khashi'an wa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bi-masabika wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahhiqan wa yataqun takadu tabayyanu minal ghayb. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fa'adana wa qulna ma nazzala min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqaw li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu 'alimun bi dhatis sudur.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berusaha untuk sholat tarawih. Selanjutnya untuk menunggu Taufik, kita mulai dengan itu acara-acara yang nanti kita berjalan di sore ini. Saya akan bacakan yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari tuan rumah, terus sambutan dari pimpinan cabang, berikutnya adalah inti, dan berikutnya lain-lain. Terus berikutnya yang kelima penutup. Maka sebelum dimulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah dari sambutan dari tuan rumah, monggo yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi keluarga besar Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, utamanya di Majelis Hidasmen. Dan yang pertama terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hidasmen yang telah memimpin kegiatan pertemuan rutin, dan yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, Bapak Dr. Sularno, dan Bapak Ibu guru semuanya, baik MI se-Kecamatan Sidoarjo. Sekali lagi selamat datang, sugeng rawuh. Kami selaku tuan rumah mewakili TK MTS juga ada TK MTS mohon pangapunten se-Kecamatan Sidoarjo, dan mungkin tadi saya ngomong ada yang KKN, selamat datang dari UMS bertempat di Sipit dan Benrak.
Dan wabil khusus Sohibul Hajah dari MI Taraman, Ibu Dewi beserta teman-teman yang pada siang hari ini ketempatan. Sekali lagi saya hanya menyambung dari Kepala Sekolah MI Taraman, Kang Rawuh, Sugeng Rapi Punopo yang dados atur dari Ibu Dewi, monggo dipun rahapi namung kali unjukan kalih 9 Senin nyuwun pangapunten. Lan nyuwun pangapunten tempatipun radi sek-sekan, radi sumuk, monggo kula dipun pangapunten sedayanipun. Menika namung sarana perkumpulan, mugi-mugi pertemuan menika bentuk keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kami yang dituakan terang-terangnya ketua komite ini ora tau nilai agar mulai sore jam 4 nilai ya sudah sekolahane ya gak apa-apa, sementing sok-sok rianan dengan kepala sekolah ciurik tau masjid. Alhamdulillah MI Tanaman ya tetap masih eksis, semakin lama semakin membaik. Itu berkat pimpinan dari Bu Dewi. Jadi saya sudah pesan Bu Dewi, nek kepepet-pepet kira-kira nek masalah sing mentok rasa masalah boleh orang aku. Sebabnya waktu darahnya ada mulai sore terus absen rongon ini semua yang mumet ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo mangke kadang midhangetaken kalih pengaosan Ustaz Taufik. Monggo Ustaz Taufik matur suwun sambung paring piwulang, paring pangertosan babagan kaitannya kemuhammadiyahan dari Bapak Ustaz Taufik ini, Ustaz yang rutin spesialis majelis tarjih. Monggo nanti bisa dimidhangetaken ingkang dereng paham dipun tanglet mawon langsung boten napa-napa. Pak Budi, matur suwun Pak Budi. Wis sabar. Alor gitu nitan ngulon MI Pelasan, MI Sribit, Bentang, monggo matur suwun. Yang penting di istiqomai, moga-moga pengajian ini terus ngrembaka sehingga aksesnya sampun Bapak Ibu guru yang pun asal ilmu saking Bapak Ustaz Taufik disebaraken dumateng anak didik kula panjenengan sami dados supados boten mandek. Terima kasih. Bila saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sambutan dari Pak Dr. Andes Sutarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Taufik yang saya hormati, yang secara rutin menyampaikan kajian tarjih, pada Pak Slamet, Pak Nur Ahyani, Pak Budi, dan pengurus Muhammadiyah cabang kerja yang lain hadir, kepada Ibu Dewi, Kepala MIM Taraman beserta guru yang saya hormati, pada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada siang hari ini yang saya hormati. Yang pertama, kita semua bersyukur bisa berkumpul, bertemu, bisa secara rutin, yaitu mengikuti kegiatan ini. Mungkin saya menjadi teringat pepatahnya orang tua dulu itu, mangan ramangan sepenting kumpul, menggagas gaji kan tidak banyak, sepenting mangan rapangan ngumpul, nanti kan ya melok seneng. Orang tua kan begitu. Ini. Yang kedua, mari kita haturkan salat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, memang di Muhammadiyah itu unik. Uniknya di satu sisi sering sambat, tapi di sisi lain yang bangun. Ya,
Mungkin kalau datang ke sekolah itu mesti sabar gitu. kurang ini itu. Tapi di sisi lain hari ini itu bangun PAUD di Dukuh Patian ya, kemudian MIM di Bentak itu juga bangun ini itu mungkin uniknya di situ itu. Bapak Ibu semuanya saya hormati, gini, jadi Muhammadiyah itu bukan sekedar yayasan, ini yang perlu diingat. Tapi Muhammadiyah adalah punya paham keagamaan, dan itulah yang harus kita mengerti. Jadi berbeda dengan GRI itu saja, itu tidak ada paham keagamaannya. Dan paham keagamaan di Muhammadiyah tentu akan diuji dengan waktu. Mungkin yang paling, kalau buat saya yang paling mengesan itu ketika pemerintah menentukan satu Syawal atau satu Ramadan itu dulu adalah 2 derajat, kemudian sekarang jadi dinaikkan 3 derajat. Nah, pertanyaannya ketika 2 derajat dulu apa yang salah? Sekarang harus dirubah. Kalau Muhammadiyah kan tidak seperti itu. Selama itu sudah di atas ufuk berarti masuk bulan baru. Ini saya kira itu menjadi kelebihan kita. Jadi dalam pengertian karena itu menyangkut ijtihad. Jadi karena bulan tidak bisa ngomong ya, ketika akhirnya ya mungkin menjadi berbeda. Tetapi kan akan teruji dengan berjalannya waktu ini. Nah, nanti insya Allah Ramadannya kalau tidak salah jatuh tanggal 23 Maret. Ya, ini. Bapak Ibu semuanya ya saya hormati. Nah, selanjutnya karena memang Muhammadiyah itu adalah juga statusnya adalah organisasi kemasyarakatan, tentu akan terjadi dinamika. Jadi tadi mungkin kalau kemarin SDJ mungkin sama kekurangan murid, mungkin lama-kelamaan kan juga akan bangkit gitu. Iya, caranya bisa bersaing dengan MI golek murid. Itu sudah dimulai dirasakan di Patian dulu awal beberapa tahun yang lalu yang muridnya sedikit, tapi sekarang itu kelihatannya masyarakat sudah mulai merasakan itu apa namanya SD gitu ya. Dan mungkin ada hal-hal tertentu. Nah, dunia juga mungkin di tempat yang lain. Nih, maka saya kira kalau sekarang mungkin ada yang mencari murid dengan cara memberi uang saku dan seterusnya atau seragam gratis. Mungkin bagi kita itu mungkin tidak mampu karena ya kondisi kita sendiri. Tetapi yang bisa kita kerjakan di antaranya adalah menjaga kualitas. Saya yakin kualitas itu akan tetap menjadi taruhan utama gitu. Ya, taruhan utama. Jadi untuk itu saya kira kualitas kita jaga. Yang kedua adalah menjaga komunikasi dengan orang tua. Jadi moga bagaimana saya kira perlu dibuat sesering mungkin ya pertemuan dengan wali murid, mungkin di saat momen pembagian rapor atau ketika tahun ajaran baru, sehingga orang tua itu menyadari betul mendidik anak yang baik itu seperti ini. Nah, sehingga nanti tidak tergiur dengan iming-iming, mergo dapat uang gratis atau mungkin seragam gratis dan seterusnya. Ini saya kira ketika kita terjadi seperti itu sebenarnya juga kurang nyaman ya, mempendidikan seperti itu piye. Saya kira begitu. Selamat mengikuti pengajian, dan ini yang juga dihadiri dari peserta KKN UMS ya, di MIM Bentak dan MIM Sribit ya, itu masing-masing 12 orang. Saya kok kemarin
kok nggak diratakan gitu ya. Kan tanggal 12 kan mungkin juga terlalu banyak dalam satu sekolah. Saya kira demikian karena ucapan terima kasih Mas Taufik yang dengan setia memberikan kajian tarjih di kemudian seterusnya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kali di dahar dirujuk. Oh, terlas. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, Bapak Ibu Kepala AUM yang rawuh, juga Bapak Ibu yang rawuh pada siang hari ini. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di waktu yang siang, di waktu di mana kita qailulah ya, tidur siang. Kita harus hadir di majelis yang sudah lama dan alhamdulillah masih istiqomah. Siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Saya nyuwun pirsa yang kemarin terakhir di Pelasan gitu. Kemarin kita Pelasan ini kok bahas nopo? Sholat Jumat. Iya, sholat Jumat. Sholat Jumat. Ya kan? Jumatan. Oke. Nggih, terus nggih. Nggih, sholat Jumat. Nggih. Halaman 120. Alhamdulillah kita baca dulu di sini matan tarjihnya. Idza kana yaumul jumu'ati faqim sholatal jumu'ati rak'ataini fi jama'atin. Apabila telah datang hari Jumat, maka dirikanlah sholat Jum'ah 2 rakaat dengan berjamaah. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat dengan berjamaah dan tidak, ketika waktunya sudah berlalu, tidak ada qadha. Bapak Ibu, terkait dengan ini maka tidak boleh ada orang yang tertidur dari sholat Jumat kemudian dia bangun kemudian cari teman, ayo Jumatan sih, tidak boleh. Karena ada beberapa tipe model qadha sholat. Yang pertama, ketika seseorang terlewat sebuah kewajiban, maka dia mengqadhanya ketika ingat. Man nama au nasiya an sholatin fal yusolli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan suatu ibadah sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia ingat. Misalnya Bapak Ibu tertidur di sholat asar, panjenengan bangun jam 5, ketika jam 5 bangun, ya pada saat panjenengan bangun itu maka mengerjakan sholat asar. Bangunnya maghrib, ya sholatnya ketika itu. Ini model pertama. Yang kedua,
model kodok sholat tapi tidak dikodok dengan sholat itu, tapi diganti dengan sholat yang lain. Contoh apa? Sholat Jumat, ketika Bapak Ibu tertidur misalnya dari kantor, kalau SD pun dulu jam berapa? Jam 11, oh setengah 2 ya. Misalnya kan sekarang ada yang pulang dulu jam 11 atau jam setengah 12 kundur di rumah misalnya, leyeh tertidur. Maka ketika nanti panjenengan bangun kok kemudian jamaah sholat Jumat sudah pulang, maka panjenengan mengkodoknya diganti dengan sholat zuhur. Jadi tidak boleh mencari teman untuk sholat Jumat dewi. Saya pernah ngalami itu, nggak ngerti, nggak mudeng. Iya, apa nih dolan pak? Dolan itu pit-pitan itu, mbak nganti pit-pitan saya senangnya pit-pitan ya. Pit-pitan nganti Jumatan ini lali. Urung Jumatan, urung. Wah akhirnya 4 orang itu sing siji dadi khotib, siji dadi imam, ini nggak boleh, nggak ada kodok setelah Jumat begitu. Kemudian yang ketiga, model kodok mengikuti waktunya. Contoh, ketika orang sholat Idul Fitri tidak bisa mengerjakan di, kalau tadi Pak Nano ngendiko perbedaan tadi ya, berarti dia mengikuti di hari berikutnya. Ya, jadi mengikuti ini aku sholat ini, ya sudah ikut di hari berikutnya, itu tidak masalah. Ini sholat Jumat. Kemudian wal yaktubil imamu qabla sholati khutbataini qa'iman. Sebelum sholat hendaklah imam berkhutbah 2 kali dengan berdiri dan duduk di antara kedua khutbah. Bapak Ibu, sholat Jumat itu paket ini antara imam dengan khotib itu paket. Jadi siapa yang jadi khotib, dialah yang jadi imam. Jadi enggak, sebenarnya secara fikih itu tidak pas ketika orang yang khotib nanti imamnya ganti, itu enggak pas. Dalilnya apa? Semua riwayat hadis yang menyebutkan tentang khotib Jumat itu selalu disebut oleh Rasulullah dengan kalimat imam. Kenapa kok dia tidak disebut khotib? Ya. Kenapa ketika dia berkhutbah dia tidak disebut khotib, ketika dia mimami dia tidak disebut imam? Tapi justru ketika dia berkhutbah dia disebut imam, ketika imami ya imam. Contoh hadis saya. Misalnya ada hadis misalnya tentang wal imamu yahtub. Kalau di sini, kalau di matan ini kan ada kalimatnya gini. Wal yahtubil imam, hendaklah imam berkhutbah. Kenapa kok kalimatnya wal yahtubil khotib? Ya, jadi semua hadis-hadis yang membicarakan tentang khotib Jumat itu disebut oleh Rasulullah dengan kalimat imam. Nah ini coba misalnya ya, saya sebutkan, la yaghtasilu rajulun yaumul jumu'ah wa yatatahharu mastata'a minat tuhri wa yudhinu min dihnihi aw yamassu min tayyibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina isnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yansitu idza takallamal imamu illa ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atin ukhra. Orang yang mandi kemudian pada hari Jumat, kemudian dia bersuci, bersih-bersih, kemudian dia mendekat kepada imam, memakai minyak wangi, kemudian dia tidak memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk. Maksudnya untuk disuruh disuruh pergi, dia menempati tempat itu. Kemudian dia sholat, kemudian dia diam mendengarkan imam yang sedang berkhutbah. Jadi imam itu berkhutbah, berarti khatib disebut dengan imam. Jadi itu paket. Nah, apakah ketika imam sama khatibnya dipisah?
Boleh, secara hukum fikih boleh. Tapi para ulama mengatakan tidak afdol, mengurangi keutamaan sholat Jumat. Itu. Kemudian saya singgung sedikit saja berkaitan dengan ketika khutbah yang jarang diangkat, yaitu adab ketika khutbah Jumat. Ya. Dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwa salah satu sunnah menghadiri sholat Jumat ketika imam berkhutbah adalah melihat wajah khotib ketika khutbah. Itu sunnahnya Pak. Yustahabu, jadi disunahkan jamaah sholat Jumat itu melihat wajah khotib. Ini yang hari ini hilang karena semuanya dikluk apa? Bapak ngantuk. Karena mereka meninggalkan sunnah melihat wajah khotib, akhirnya dikluk apa? Mentelung nanti mentiung nanti. Itu tawadhu ya. Kenapa kok terjadi begitu? Karena khotib Jumatnya meninggalkan sunnah Nabi. Apa? Ya. Salah satu sunnah para khotib adalah at-taksiru fil khutbati wal itolatu fi shalah min fikhi. Salah satu tanda kedalaman ilmu seseorang adalah ketika dia berkhutbah di khutbah Jumat, dia memperpendek khutbahnya, memperpanjang sholatnya. Itu tanda seseorang dalam ilmunya. Yang sekarang ada sekarang apa? Khutbah Jumatnya panjang sampai kalau berapa jam. Ya, sing Jumatan teklo kabeh. Mboten sing ngrungokke. Nah, kenapa Pak? Ini sunahnya itu adalah khutbah Jumat itu. Kenapa disunahkan begitu? Karena khutbah Jumatan itu ibadah yang terjadi dilaksanakan di sela-sela orang punya aktivitas. Jadi bisa jadi orang yang Jumatan itu dia datang mampir, orang yang bekerja dia istirahat isoma dalam waktu sangat dia berharap Jumatannya udah rampung dan iso leren bisa rolasan, dia berhenti di situ. Ya. Makanya orang yang bijaksana, orang yang paham tentang kaidah khutbah, dia nggak akan khutbah panjang, nggak usah panjang-panjang. Pengertian secara bahasa adalah, secara ilmu adalah, wah kesuwen. Isinya cukup nasihat-nasihat yang menyentuh. Ya. Kenapa? Karena disitulah kita diuji. Kalau khotibnya kemudian buku siji ditaruh yang mimbar setahun nanti dijual diwaca lucu ya turu kabeh. Makanya perlu meningkatkan kualitas khotib supaya itu tadi terjadi itu. Jadi di Al-Falah itu malah khutbah maksimal 15 menit. Jadi pun dituliskan begitu. Mungkin dari luweh 45 menit medun mimbar ditegur. Minjang ampun dulu. Tapi ada lagi yang kasusnya lucu. Nggih Pak, mungkin nggih minimal 20 menit. Kotak yang pakai kajenge tutup. Niki Jumatan lek hati ini. Lah kotak dikatai mawon. Mboten kok niki namung sekawan. Lah macam sak menit gede niku papat yo. Khotbahnya setengah jam. Lah mulo jenengan mungkin nggur 10 menit mungkin dirang tutup. Entuke mboten pati kathah. Repot ini. Nah, ini kemudian berkaitan dengan itu. Kemudian kasus lagi pilihan antara ketika imam berkhutbah, ya, ketika imam berkhutbah, kemudian ada jamaah yang datang. Pilihannya, apakah dia langsung duduk mendengarkan khutbah atau dia sholat dulu 2 rakaat? Mana yang lebih kuat pendapatnya? Maka para ulama kemudian meneliti, mengkaji tentang kondisi ini. Yang lebih kuat adalah orang ini ketika dia datang sementara imam berkhutbah,
maka dia tetap dipersilahkan untuk sholat dua rakaat sholat tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Rasulullah SAW merelakan khutbahnya untuk menegur orang yang datang terlambat. Ya, jadi tetap sholat 2 rakaat dulu. Setelah itu baru kemudian dia mendengarkan khutbah. Sementara dalil yang digunakan oleh sebagian kalangan yang mengatakan ketika masuk sholat Jumat kemudian imam pada saat itu khutbah dia langsung mendengar khutbah, itu tidak kuat. Karena dalil-dalil yang digunakannya adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Misalnya, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Jika dia bacakan kepada kalian Al-Qur'an maka dengarkanlah. Khutbah itu bukan hanya Al-Qur'an, dia ada ucapan manusia. Jadi tidak bisa dijadikan dalil untuk menghukumi bahwa ketika dia terlambat dia harus langsung mendengarkan khutbah. Ya. Ini. Kemudian yang berikutnya yang masih perlu kita ingatkan kepada bapak-bapak yang menjadi pengurus takmir masjid supaya ibadah sholat Jumatnya lebih sempurna. Apa itu? Inilah salah satu di antara maslahat yang kita dapatkan ketika sebelum sholat Jumat itu ada informasi dari takmir masjid. Ya, misalnya sebelum khutbah dimulai, takmir masjid memberikan pengumuman. Pengumuman yang diberikan oleh takmir masjid itu berfungsi untuk menata jamaah supaya jamaah itu bisa menempati saf yang depan dulu. Karena ternyata kaum muslimin masih banyak yang ketika Jumatan dia mengisi duduk itu sampai naik. Mungkin yang isor titiran, boleh senderan, cagak. Harus dibedakan kapan dia mendatangi walimahan, kapan dia mendatangi jagongan kali Jumatan. Kalau walimahan, jagongan itu jenengan nek di jeneng aja ning ngarep. Pas kon mundur. Akan ngoten. Boleh gocak kena itu. Tapi kalau ibadah itu urutannya harus ke depan dulu. Ya. Harus berlomba-lomba fastabiqul khairat di depan. Kenapa? Karena ketika kita datang di sholat Jumat, kita tidak menempati saf yang depan, pastikan kita akan menimbulkan dosa baru. Napa dosa baru itu? Melangkai pundak. Itu tidak boleh. Maka takmir masjid ambil kebijakan. Bapak Ibu mohon saf depan diisi dulu. Mungkin pun kebak. Terus diingatkan HP-nya dimatikan, bla 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 bla. Ini penting. Ya, kenapa? Karena supaya tidak terjadi tadi tafriq bainal isnaini, memisahkan antara dua orang. Ya, ini penting sekali. Saya lanjutkan. Wa yaqra ayatan wa yudzakkirun nas. Ini kan isinya, isi khutbah itu malah kemarin ketika pandemi lebih ringkas lagi gitu. Kalau saya di sini pernah ngalami Pak. Jumatan itu cuma alhamdulillah wa sholatu wassalamu terus saya Pak diwaca terjemahannya rampung terus langsung salah. Lompat sekali, senang banget itu. Dijamin senang. Orang diterangke, pun terpenuhi semua kok. Daripada terlalu ngelantur sana sini malah tekluk kabeh. Mending itu ayat-ayatnya baca sing cetha, terjemahane. Nah, itu sudah. Senang banget itu. Lah ditunggu polisi ning jowo. Itu nek suwe-suwe disemprit. Corona kan. Wa bakir fil khuruji ilal masjid, dan bersegera untuk datang ke masjid. Ini saya sebutkan satu riwayat Bapak Ibu. Ya, satu riwayat yang mungkin membuat kita terheran-heran. Ya, terheran-heran. Salah satu di antara adab sholat Jumat. Ini tadi yang saya sebutkan. Salah satu adabnya mendengarkan khutbah tadi, dalilnya ada di hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar istaqbalnahu bi wujuhina. Adalah ketika Rasulullah SAW naik mimbar, maka kami pun melihat dengan wajah kami wajah Rasulullah SAW. Jadi di masa Rasulullah itu tidak ada
jamaah sholat Jumat yang di blok seperti kita ya. Yubakiru ilal Jumu'ah li hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumul jumu'ati ghuslul janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, yaitu mandi junub, kemudian dia mendatangi salat Jumat pada kloter pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban unta. Barang siapa yang mendatanginya pada kloter kedua, maka dia seperti mendapatkan pahala seperti berkorban sapi. Barang siapa yang datang pada kloter ketiga, maka dia mendapat pahala seperti berkorban kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang mendatanginya pada kloter keempat, maka dia mendapat pahala seperti berkorban ayam. Dan barang siapa yang mendatangi salat Jumat pada kloter kelima, maka dia mendapat pahala seperti berkorban telur. Ya. Fa idza kharajal imam, maka ketika imam keluar, maksudnya keluar itu naik mimbar, masuk masjid kemudian naik mimbar. Hadaratil malaikatu, maka malaikat mengikutinya, yastami'una dzikra, untuk ikut mendengar khutbah. Lalu malaikat ini ngurungi khutbah kok malah sing Jumatan turu kabeh. Nah, ini makanya yang lebih parah lagi datangnya ketika komat. Nek mboten ngoten datang di tempat parkiran kalian ngerasani imam. Kalau kayak mesti suwe ya kok. Wong kae mesti suwe. Iki malah ngerasani khotib. Jadi yubakir dalam kitab-kitab fikih disebutkan para sahabat itu mendatangi sholat Jumat itu di waktu duha. Jadi waktu duha itu cuma makan. Kalau saat ini jam 09.00 ini pun budal Jumatan. Jam 8.00 ini pun budal Jumatan. Kenapa? Karena di masa lalu tidak setiap masjid dipakai untuk sholat Jumat. Hanya masjid jami', masjid yang berstatus masjid jami' saja yang dipakai. Yubakir. Nah, kemudian ketika mendatangi sholat Jumat itu bagaimana? Cara mendatanginya adalah al-masyu alal aqdam, berjalan kaki, mboten numpak pit. Lah nek aku pripun? Gitu. Man ghasala yaumul jumu'ati summa baktakara wa masya wa lam yarkab. Ini barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub, kemudian dia bersegera mendatangi sholat Jumat, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Ini jelas disebut ya. Wa dana minal imam, kemudian dia mendekat ke arah imam, ya. Wastama'a, dan kemudian dia mendengarkan khutbahnya imam. Walam yalghi, dia tidak berbuat sia-sia. Salah satu indikator orang itu dikatakan melakukan perbuatan yang sia-sia dalam Jumatan adalah ketika imam sudah berkhutbah, dia mengingatkan temannya mengenai itu termasuk perbuatan sia-sia. Nah, terus pripun carane? Cara yang boleh dilakukan untuk menegur saudara kita di samping kanan samping kiri ketika imam sudah berkhutbah, tapi kalau belum khutbah nggak apa-apa. Ayo, misalnya sebelum imam naik mimbar, dengan mengingatkan silakan aja. Tapi ketika imam sudah berkhutbah, tidak boleh ada aktivitas. Menegur tidak boleh. Tapi yang dibolehkan adalah dengan isyarat. Contoh, misalnya dengan ngajak putrane atau cucunya datang ke masjid Jumatan, cedolanan. Padahal imam sudah khutbah. Caranya gimana? Isyarat mawon. Mau dene ngeten mboten purun. Mboten apa. Sing penting apa ketok itu ucapan.
Nah, ini kan menang. Nah, ini dengan isyarat. Ya, gerakan. Berikut Pak. Gerak sampai pindah. Pindah tempat. Ya, berpindah tempat itu ketika ngantuk. Maka ketika ngantuk ada sunahnya untuk berpindah tempat. Mulai kadang-kadang Jumatan itu malah digawe kitrane pateni ben sumuk. Nek sumuk kan malah kipas-kipas malah boten ngantuk. Ini ya orang gatane khotib, kipas-kipas terus. Protes. Oke, kemeringat. Kan malah boten ngantuk. Nggih. Kemudian wal tatasir qablal khuruji wal bas asana siyabika wa musti tayyiban in wajata. Agak panjang ini. Summa khruj ilal masjid sakinah. Summa idza ataital masjida fasalli ma qaddira laka wala tu'dhi ahadan. Fa idza khatabal imamu fa ansit wa idza dakhaltal masjida wal imamu yahtub fasalli rak'ataini khafifataini. Ini poin nomor 24 ini agak panjang. Dan mandilah sebelum keluar menuju salat Jumat. Ini sunnah muakkadah. Ya, mandi hari Jumat itu sunnah muakkadah. Bapak-bapak yang ngantor di kantor mandinya pagi tidak apa-apa. Jadi tidak harus menjelang Jumatan mandi enggak apa-apa. Jadi pagi sebelum tidak kantor niat mandi Jumat diniati. Kemudian wal bas ahsana siyabika. Pakailah pakaian terbaik. Bapak Ibu, hari Jumat itu hari raya. Kira-kira penjenengan sudah bisa mensikapi bahwa hari Jumat itu hari raya? Repot, maksudnya misal gitu. Wah, sesuk Jumat yo. Wah, sesuk bodoh. Wah, disiapke baju kokone iki disiapke. Enten pun mensikapi Jumat sebagai hari raya. Nah, makanya hadirkan dalam diri kita bahwa hari Jumat itu hari rayanya kita mingguan. Maka siapkan parfumnya, siapkan baju kokonya, kalau ibu-ibu ya rukohnya, kalau siapkan. Kalau perlu menu makan hari Jumat itu beda. Kenapa? Karena hari raya. Nah, yang ampun biasa-biasa mawon. Jumat itu sayyidul ayam, ratu dino Jumat. Nah itu tadi kurang-kurang boleh lalu saya rada enak pas ke dino Jumat. Hari raya. Nah itu terima podo ya adate ya. Kan ngoten. Nah, karena dia hari yang spesial, hari raya, maka menyambut datangnya hari raya mandi besar, gitu. Kemudian memakai pakaian terbaik, tidak harus yang paling baru. Memang disiapkan, ya, disiapkan. Wal basyabika wa mustiban, memakai pewangian khusus bapak-bapak. Ya, memakai pewangian, jangan sampai karena kita karena kurang kurang mensikapi dengan hari raya. Kenapa? Hari raya itu luar biasa. Sampai hari Jumat itu hari Jumat pagi sholat subuhnya itu disunahkan untuk membaca rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan. Itu sekitar 32 ayat sama 36 ayat. Mansubi subuh hari Jumat itu sunnah Pak. Jadi bapak-bapak yang dari takmir dicobi. Nggih kula pun kula coba ning mboten do urun. Suwen Mas. Pun kula coba. Jadi imame pun siap nih. Surat apa itu Al-Insan sama surat As-Sajdah dari rakaat pertama. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir rabbil alamin sampai selesai, dan surat Al-Insan hal ataka 'alal insani hinun minad dahri dan seterusnya. Itu sunnah dari Jumat. Kayaknya jarang-jarang ini jarang-jarang. Ini kan pun Pak. Jarang. Mang coba. Makanya putra-putra ingkang kondur saking pondok, gitu, liburan itu diberdayakan. Biar mereka itu lebih pede. Hafalannya kata tapi nggak tahu dibutuhkan kampung. Dan apa boleh? Di masa Rasulullah itu ada Amr bin Salamah
itu hafalannya paling banyak, umurnya 7 tahun, itu ngimami. Boleh, selama anak itu sudah mumayyiz, pun jowo nek cara sore. Pun iso bedake dolanan karo salat niku lho. Berarti nek salat ya tenang. Berarti pun mumayyiz. Itu selama bacaannya dia lebih banyak boleh kita ngimami. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita yang pulang liburan pondok nggak pernah diberdayakan ya, nanti nggak kapan mereka mau latihan. Boleh. Daripada kan tadi bapaknya imamnya roh apa-apa, kan itu al-qiraatu fi fajri yaumil jumu'ati alif lam mim asal jeda fi rakaatil ula wa rakaatis tsaniyati bi suratil insan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajri yaumil jumu'ati alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi summa hal ata 'alal insan. Rasulullah ketika mengimami pada salat fajar, salat subuh pada hari Jumat, di rakaat pertama beliau membaca surat Al-Sajdah dan rakaat kedua surat Al-Insan. Adapun di salat Jumatnya disunahkan membaca rakaat pertamanya surat Al-Jumu'ah, rakaat keduanya surat Al-Munafiqun, atau rakaat pertamanya surat Al-A'la, Sabiq Isma, rakaat keduanya surat Al-Ghasyiyah. Kemudian summa khuruj ilal masjid bisakinah. Kemudian diperintahkan untuk keluar ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat bisakinah, dengan jalan pelan, tenang. Kenapa? Para ulama meneliti, mengkaji. Kenapa ketika kita mendatangi sholat itu disuruh berangkat berjalan tenang? Yang pertama, orang yang berjalan dengan tenang menuju sholat itu menunjukkan bahwa orang itu betul-betul memperhatikan sholat. Nek mboten gandengnya sholat mesti kemerungsung. Alah engkoe sing iso, alah engkoe rungkung mate. Tapi kalau dia perhatian kepada sholat, dia tahu kapan dia harus berhenti. Maka berulang-ulang saya matur supaya apa itu sholat kita berkualitas, ya Pak. Maka coba kita jadikan mindset kita, pola berpikir kita rubah. Apa itu? Aktivitas hidup kita itu kita gunakan untuk menunggu waktu sholat. Nyambut gawe, nanti nyambut gawe, ngapa ngenteni wayah luhur. Mengki bar luhur dan sabit yang sawah, ngapa nyemprot, nyemprot ngapa ngenteni wayah ngasar. Bar ngasar ngomong putu, dulang, ngapa dulang ngomong putu, ngenteni wayah maghrib. Bar maghrib ngaji, lha kok ngaji ngenteni wayah misa. Gitu. Bar misa jagong sare, ngapa ngenteni wayah subuh. Kenapa? Kalau semuanya kita pola ngenteni wayah sholat, maka ketika adzan kita mendengar adzan senang. Kenapa? Oh diteni. Kenapa kita gelo krungu adzan? Mergo ora diteni, Pak. Wah, ya ini sadar. Gelo to, Pak? Ora diteni kok. Hal itu. Ini yang sulit, makanya kita coba rubah. Nyambut gawe nang kantor, ngenteni wayah dhuwur, ngulang sik. Nah, mungkin kemudian lurik penak, alhamdulillah, sing tangkane teko, penak to. Lah awake dhewe iki mboten apa. Seneng kemudian iki nggur pas maghrib, pas poso. Wah iki dinteni tenan niku. Nganti urung adzan iki jame cek kok jame kleru ora lho. Wayahe adzan. Kok ngarepe dipanteni terus. Aku nek Senin Kamis pela-pelo ya Allah ya sak jam. Ngenteni adzan sak jam. Lah nek Kamis nek kantor ane kancane. Saniki kula Pak. Kula niku apa ngambil ilmu dari Pak Nasir. Kepala SMK 1. Wah, jos tenan. Memberi motivasi luar biasa. Saged istiqomah poso Daud, Pak. Ya Allah, rapat duli, sekolah arep rapat, arep arisan, rapat duli. Pokoke poso ya poso. Wong panganan ngeten niku lho lah, kok tau rasane kabeh. Umur kula niku umur sak meneng iki lho lah.
Niku pun tau ngrasake rek ingkung lho digale lah pun tau ngrasake, serake nggo. Oh, itu istiqomah jauh lho Pak, bayangke. Kula pernah ngisi pengajian keluarga STK Muhammadiyah niku. Hari Ahad lho Pak. Nah, monggo tidak nggih. Manggone ten ruang makan. Monggo. Nggih monggo. Lho, panjenengan nggih monggo. Aku ten setengah kulo nek sahur. Lha Allah kalau izin Pak. Oh, yang itu malah sahur. Akhirnya kalau ambil pelajaran ya Allah. Nasir aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Saat ini kalau tiru, rapat dulu ya, sekolah rapat, waya poso. Terus ini motivasi yang luar biasa. Nah, itu Pak. Jadi mari kita jadikan pola pikir kita. Semua aktivitas kita itu semuanya dalam rangka menunggu waktu sholat. Mungkin nih, awalnya diri ditimbali soal Gusti Allah, gitu. Takoki malah lagi nopo? Nah, kula nunggu waktu ngasar Gusti. Kula nunggu waktu maghrib Gusti. Husnul khotimah lho. Nunggu waktu sholat itu baik. Jadi seperti itu cara merubahnya. Terus karena sholat itu ditunggu, maka ketika dia datang, orang akan datang dengan berjalan tenang. Kenapa harus tenang? Karena yang didatangi adalah sebuah ibadah yang agung. Coba jenengan didangu Pak Bupati. Mesti dilong-long, aduh sudah aku nek mau nggih isin. Nah, kan ngoten. Undangan jam 10 jam 6 wis wadus siap. Mergo wong keringetan isin. Nah, tuan. Aja nanti keringetan sak durunge mlebu lok dilapi kabeh sik ben ra ketara. Nah, kan ngoten. Tapi salat malah masbuk kae. Iya. Kan ngoten. Nah, summa idza ataital masjidah, kemudian ketika kamu mendatangi masjid, fasholli ma qudira laka, maka salatlah semampumu. Apa maksudnya? Salat sunnah mutlak. Para ulama menyebutkan tidak ada salat qobliyah Jumat, enggak ada. Tidak ada satu dalil pun yang menerangkan ada salat qobliyah Jumat. Kalau Bapak Ibu pernah mendapati masjid itu diperintahkan diajak untuk monggo Bapak Ibu qobliyah Jumat riyen, itu cara mendudukkannya adalah salat Jumat itu dihukumi oleh teman-teman kita itu sebagai pengganti salat zuhur. Karena dia mengganti salat zuhur, maka salat Jumat dikiaskan dengan salat zuhur. Di salat zuhur ada qobliyah zuhur, maka Jumat pun juga ada qobliyah Jumat. Kenapa? Karena salat Jumat dikiaskan dengan salat zuhur. Gitu. Jadi satu-satunya dalil yang bisa dijadikan patokan adalah karena sholat Jumat dikiaskan dengan sholat zuhur. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat zuhur dijamak, sholat asar boleh. Maka sholat Jumat pun mereka juga mengkodok, menjamak dengan sholat asar. Meskipun Rasulullah tidak pernah mengerjakan atau tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi secara normatif dalil itu tidak ada satu dalil yang menyebutkan sholat qobliyah Jumat. Maka di sini kalimatnya adalah fasholli ma qudira laka. Silakan kalian gunakan waktu untuk menunggu imam itu naik mimbar, kalian gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah. Lah sholat sunnah apa? Banyak. Apa? Sholat sunnah tahiyat masjid, sholat sunnah badal wudu, sholat sunnah mutlak. Rong rakaat sik, rong tahiyat masjid, kemudian badal wudu, sholat lagi terus sampai imam berkhutbah. Ini kita gini bener. Tahu rakaat mawon, pun liane dipikiran. Ini betul apa? Nah, tidak apa-apa. Tapi di sini di matan tadi ini disebutkan ya fasholli ma qudira laka, sholatlah kalian semampunya. Wala tu'dhi ahad, dan jangan kamu merusui temannya, merusui koncone, ganggu kancane, tidak boleh. Salah satu bentuk gangguan adalah melangkai pundak, ngajak ngobrol.
Fa'idha khatabal imam, maka ketika imam berkhutbah, ya, fa'ansit, maka diamlah. Fa'idha takhaltal masjidah wal imamu yakhtub, maka jika kamu masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, fasholli raka'ataini khafifataini, sempatkan untuk sholat yang ringan 2 rakaat. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan tadi kaitannya dengan afdholiyah mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Wa idza jalasal imam 'alal mimbar, jika imam sudah duduk di atas mimbar, fal yu'adzin ahadukum, hendaklah kalian mengumandangkan adzan. Wa idza nazala minhu fal yuqim, jika dia turun darinya selesai khutbah, fal yuqim, hendaklah dia mengucapkan iqomah. Ya, iqomah berarti yang mengumandangkan. Termasuk muadzin itu juga mukim. Orang yang mukim, orang yang mengumandangkan iqomah itu juga muadzin. Meskipun tidak wajib, tapi itu paket. Ya. Wa yabda'il imam khutbatahu bitahmidi wa tasyahhudi wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah imam memulai khutbahnya dengan tahmid dan tasyahud, ya, mengucapkan syahadat, ya, wassalati 'alan nabi, dan mengucapkan sholawat kepada nabi, summal wasiyah bittaqwa, kemudian wasiat untuk takwa, summat doa, dan dengan doa. Jadi khutbah Jumat itu khutbah yang mudah Bapak Ibu, tapi harus memperhatikan rukunnya. Sholawat, tahmid, sholawat, gitu. Kemudian wasiat takwa. Wasiat takwa ini mengajak kepada jamaah untuk takwa. Jadi bukan sembarangan. Maka di sholat Jumat itu ada aturannya, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang membuat jamaah tertawa. Dulu ada pelatihan khotib Jumat di Masjid Jogokaryan. Saya dulu pernah diutus Al-Falah untuk berangkat ke Jogokaryan, pelatihan khotib Jumat. Nah, itu ada peserta suruh praktek, Pak. Ya, suruh praktek khotbah itu, kok malah gaya guyu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah bahwa kita mendapat nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke pangkuan Nabi Abu Muhammad yang telah mengeluarkan kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Jadi kesempatan koyo ngene lah, jamaah guyu to, Pak. Iki piye langsung ditegur sama ustaznya itu. Enggak boleh begitu. Itu bikin jamaahnya guyu, enggak boleh. Jamaah unta. Oh, ini enggak boleh langsung ditegur. Jadi enggak boleh bikin guyu, bikin tertawa kan. Waduh. Ini ternyata anak pondok baru lulus. Jadi pertama